Sekolah dengan biaya rendah sangat-sangat kurang perhatian terhadap karakter siswanya, dan umumnya anak-anak miskin itu banyak sekali masalah moralitas. Namun kali ini saya akan mengulik satu lembaga pendidikan berbasis pesantren yang mampu menghadirkan karakter yang sangat baik untuk siswa atau santrinya. Namun demikian ternyata dia mampu melaksanakan kegiatan seluruh operasionalnya dengan gratis atau non-profit. Bagaimana? Yuk kita saksikan. Assalamualaikum. Aslinya dari mana? Dari Wonogiri mana? Kelas berapa? kelas 7. Kelas 7. Berarti baru? Ya, Berapa bulan? baru 1 bulan. 1 bulan. Kerasan di sini? Kerasa. Kerasan, kenapa kerasan? Enak kan? Enaknya apa? Bisa bermain sama teman-teman. Bisa bermain sama teman-teman. Siapa lagi? Aku. Ini adalah salah satu santri yang baru 1 bulan ternyata luar biasa, sudah kerasa. Oke. Dengan Ustadz Ahmad Fauzi, jumlah santri berapa Ustadz sekarang? 243, luar biasa. Motivasi menyelenggarakan pesantren non-profit apa ini? Mengabdi Salah. pada masyarakat Alhamdulillah. Khairul Anfa'uhum Linnas. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ini salah satu guru pramuka ya? Bukan? Guru ketarunaan? Ini ya, Wah, guru tunas kelapa. guru sudah sedekah. Sisi unik dari pesantren ini adalah yang pertama, penyelenggaraan kegiatan operasional pesantren non-profit. Artinya tidak membebankan biaya operasional utuh kepada wali santri. Nah, ini yang betul-betul menjadi sisi keunikan dari pesantren Al-Fatah Wonogiri. Hal yang lain lagi adalah berdasarkan riset saya dan juga wawancara beberapa kepala sekolah swasta, tingkat kesulitan paling tinggi adalah menyelenggarakan pendidikan karakter bagi anak-anak yang notabene adalah kelas kalangan menengah ke bawah. Karena ternyata di situ ada masalah keluarga, masalah ekonomi sangat berdampak pada kondisi psikis mereka. Sehingga banyak sekali yang mengeluhkan tentang pendidikan karakter yang belum jalan untuk anak-anak yang memang notabene anak-anak berkebutuhan secara sosial dan ekonomi. Tetapi di Al-Fatah mampu mengkombinasikan itu semua, non-profit tetapi secara karakternya mampu terbina dengan baik. Nah, ini untuk Ustadz Ahmad Fauzi, boleh dijelaskan ada 2 hal unik ini, kenapa bisa terjadi seperti itu? Lembaga non-profit tapi karakternya terbina cukup bagus. Menurut Ustadz Fauzi ada apa ini? Ya, ada-adanya gitu. Jadi yang pertama kita tekankan kepada anak-anak dan juga kepada asatid dan juga kepada wali santri, kita di sini sistemnya adalah kekeluargaan. Jadi
siapapun yang udah gabung sini adalah keluarga besar di sini. Jadi tidak ada yang namanya apa istilah kewo, apalagi beban biaya hutang piutang, wong kita keluarga. Terus satu sama lain itu memang dibatasi pegang uang buat keperluan. Jadi ketika ada yang lebih ya ditekan supaya tidak terlalu besar. Kemudian yang kurang nanti kita carikan tambahan. Jadi mereka pegang uang juga seimbang, sehingga tidak muncul kesenjangan sosial antara satu santri dengan yang lainnya. Di lain itu juga kita kepada wali santri kita lakukan pembinaan supaya ekonominya terangkat. Kita jadi ada tim yang mungkin setiap hari Ahad itu mengunjungi satu demi satu wali santri yang membutuhkan bimbingan untuk peningkatan kualitas keekonomian. Nah, sehingga untuk dari segi sosialnya bisa seimbang. Terus kalau untuk dari segi keilmuan dan sebagainya ya kita menekankan untuk terbiasa untuk menghargai kebijakan-kebijakan pondok, sehingga kita pondok itu sudah bermusyawarah, sudah bermaksimal, maka lebih banyak mengedepankan husnuzon pada pondok. Maka insya Allah tidak akan muncul kesenjangan ataupun kesenjangan kebijakan lah. Kadang kan orang luar, orang tua itu kan kritik ini gitu. Tapi kalau sudah husnuzon dulu, nanti lihat di akhirnya saja apa yang kita lakukan, maka insya Allah berjalannya pun juga landai, damai. Insya Allah. Luar biasa ini kegiatannya. Baik, ada sisi yang lain yang saya lihat di prestasi ya. Ada banyak mungkin prestasinya, mungkin bisa disampaikan. Ya, sebenarnya prestasi ada beberapa, tapi yang menonjol di sini spesialnya di kitab klasik Qiraatul Kutub atau kitab kuning orang-orang masyarakat awam nyebutnya. Dan kita memang ya juara ya mulai dari 3-1 pun biasa, karena kita menerapkan perpaduan antara metode klasik dan metode baru, dan kita tidak membedakan satu sama lain, tetapi seluruh metode itu semuanya bagus. Yang membedakan itu adalah karakter anak dalam menerima pelajaran. Ada yang suka cepet, ada yang suka santai, ada yang suka pakai musik, ada yang suka mungkin seperti anak kampus pakai konsep-konsep kayak gini. Nah, itu kita sesuaikan, sehingga kita menerapkan metode itu sesuai dengan kebutuhan anak, bukan menggunakan tren mana yang paling bagus atau paling dipandang bagus menurut kalangan umum lah. Karena bagus itu ya menurut istilahnya kebutuhan masing-masing. Menurut panjenengan, apa yang paling sulit dalam membentuk karakter santri yang notabene dari banyak wilayah ya? Jadi ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jawa, dan yang lain sebagainya. Tentunya itu ada kesulitan tersendiri dalam pembentukan karakter, terutama karakter kebersamaannya, karakter saling menghargai, dan karakter-karakter yang lain terkait dengan karakter sosial. Iya, karena di sini memang santrinya ya mulai dari Aceh sampai Ambon, jadi karakternya juga beda-beda. Awalnya juga merupakan sebuah kesulitan karena ada yang berperilaku keras, ada yang santai dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita sudah punya dua pengikat, satu ukhuwah Islamiyah. Jadi dengan Islam itu yang diajarkan ukhuwah itu hubungannya seperti ini. Jadi kita tetap menghargai daerah, tetapi kita karena sebagai seorang muslim ya harus seperti ini. Terus yang kedua, kita sebagai ukhuwah istilahnya watoniyah, kita masih satu bangsa Indonesia, dan walaupun beda-beda tapi tetap misalkan bahasanya yang digunakan bahasa Indonesia.
Berarti oke, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, silahkan dihargai masing-masing, tetapi tetap bahasa pemersatunya itu karena warga Indonesia ya bahasa Indonesia. Misalkan contoh, kita belajar kitab kuning itu kebanyakan Jawa, ya kita nggak pakai bahasa Jawa, penyampaiannya menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa Islaminya, bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesianya, sehingga yang dari Ambon pun nggak keberatan karena biasa menggunakan bahasa Indonesia, yang Sunda juga biasa. Nah, jadi itu sebagai satu contoh untuk mengatasi perbedaan satu sama lain. Justru yang lebih sulit itu perbedaan istilahnya apa, yang di depan tadi, yang kesenjangan sosial itu agak lebih berat dibanding karakter kedaerahan, tapi sudah teratasi lah. Alhamdulillah.